Ketiga ormas besar ini tolak rencana Prabowo evakuasi warga Gaza. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Ini yang kita lihat yang terlupakan atau terabaikan dan kurang terperhitungkan oleh Pak Prabowo, di mana Donald Trump dan Benyamin Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza. Netanyahu dan Donald Trump ingin supaya Gaza dikosongkan, sehingga dengan demikian Gaza akan sepenuhnya dikuasai dan menjadi bagian dari Israel yang sudah lama mereka cita-citakan. Nah, oleh karena itu tindakan ini seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi dia baik, satu sisi dia buruk, gitu kan? Tiba pertanyaan, apa yang akan dilakukan? Menurut Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah, jika konteksnya adalah merelokasi, maka kebijakan Indonesia itu sebagai langkah blunder. Sebab merelokasi warga Gaza dari tanah kelahirannya keluar dari Palestina sama saja dengan upaya mewujudkan mimpi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk mengusir warga Gaza Palestina. Menurut Gus Ulil, perjuangan bangsa Palestina saat ini adalah dengan cara bertahan di negara tersebut, terutama di Gaza. Gus Ulil juga mengungkapkan pesan dari penasehat Presiden Palestina, Mahmud Al-Habas, yang berkunjung ke PBNU beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa seluruh warga dunia dapat membantu perjuangan Palestina dengan tetap mendorong dan membantu warga Gaza berada di sana. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan atus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua. Fahrur menyebut relokasi warga yang dicetuskan seperti AS justru merupakan upaya untuk mengusir mereka dari tanah airnya sendiri. Kabid yang akrab disapa Gus Fahrur itu menegaskan, pihaknya menghargai upaya Prabowo untuk memberikan bantuan evakuasi korban Gaza untuk sementara. Namun, ia menyarankan agar warga Gaza dievakuasi ke negara-negara terdekat dibandingkan ke Indonesia yang membutuhkan biaya lebih banyak. Selain biaya mahal, warga Gaza juga akan kesulitan karena terkendala bahasa dan budaya bila dievakuasi ke Indonesia. Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas, tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya dan lain-lain sebagainya. Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi ataukah merelokasi tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang.
pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Indonesia sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina juga sudah mulai mempersiapkan bagaimana rekonstruksi itu kita bantu. Basnas misalnya itu akan merencanakan rekonstruksi bahkan pembangunan kembali masjid, rumah sakit, dan sekolah-sekolah Indonesia yang dibangun di tanah Palestina untuk rakyat Palestina. Ketika itu terjadi, maka yang diperlukan adalah bagaimana mengisi dokter-dokter, tenaga pendidik, dan para guru yang sekarang ini menjadi korban gugur dalam peperangan terhadap Israel. Jumlahnya makin rendah, makin kecil, karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik baik medis ataupun non medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina. Itu yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, bagian dari dukungan kita secara menyeluruh, bukan hanya dukungan politik, tapi dukungan fisik dalam arti pembangunan masjid, sakit, sekolah, termasuk upaya kita mempersiapkan bagaimana sekolah dan rumah sakit itu diisi oleh dokter-dokter yang memiliki kapasitas yang memadai bagi kebutuhan rakyat Palestina. Mereka ingin garansi, ada hitam di atas putih apabila mereka bisa kembali. Tapi saya bilang kalau memang tidak ada garansi untuk itu, apakah kalian mau keluar? Mereka bilang tidak. Dengan dalih apapun, mereka bilang tidak. Kalau misalnya tidak ada garansi, mereka tidak mau keluar. Jadi kemudian ada juga beberapa, jadi kayak semacam dokter senior yang ada dari rumah sakit juga bilang, ada yang mengatakan bahwa dengan dalih apapun kami tidak bisa keluar karena ini tanah kami. Kalaupun memang keluar, kalaupun memang harus ada yang diberikan pengobatan, ya buka saja selebar-lebarnya bantuan medis, bantuan makanan, material-material untuk membangun kembali rumah mereka. Jadi itu saja sebenarnya itu yang paling gampang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin bahwa evakuasi warga Gaza justru akan memuluskan penjajahan. Kita tahu teman-teman bahwa beberapa hari lalu Prabowo dan Menteri Luar Negeri menyatakan pada publik bahwa akan ada rencana merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Hal ini tentu akan sangat membuat Israel dan Amerika senang karena warga Gaza akan berkurang di Palestina gitu ya, atau di Gaza, sehingga akan memuluskan penjajahan. Dan perlu diketahui bahwa rakyat Gaza dan rakyat Palestina terutama gitu ya, nggak mau kok keluar dari tanah Palestina. Yang perlu kita dorong adalah memberikan bantuan semaksimal mungkin melalui medis, pembangunan rumah sakit, dan tentunya apapun yang bisa kita lakukan. Bukan tujuan utamanya untuk merelokasi yang akan menyenangkan para penjajah. Dan ya harus hati-hati Pak Prabowo ketika bikin statement semacam ini ya. Sensitif sekali. Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia mendapat penolakan keras dari 3 ormas Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ketiganya menilai bahwa evakuasi tersebut justru mendukung agenda pengosongan Gaza oleh Israel dan Amerika Serikat. PBNU, relokasi sama saja blunder politik. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, Gus Ulil, secara terbuka mengkritik rencana Prabowo. Untuk isu ini, relokasi warga Gaza, saya mengatakan Pak Prabowo blunder, menurut saya itu tidak tepat. Jadi ya apapun kita harus membantu dengan segala daya upaya untuk tetap membantu bangsa Palestina, terutama warga Gaza tetap di Gaza, ujar Gus Ulil saat ditemui di gedung PBNU, Jakarta, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Menurutnya, pemindahan warga Gaza keluar Palestina justru sejalan dengan ambisi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Memang misi utama Netanyahu ingin mengosongkan Gaza, kosong dari warga Palestina. Jadi kalau kita ikut merelokasi warga Gaza, ya itu fatal, tegas Gus Ulil. Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan potensi Gaza dijadikan kawasan wisata oleh Trump.
Jadi dia ingin menjadikan Gaza sebagai resort pinggir pantai. Gaza itu pinggir pantai, ingin menjadikan resort pinggir pantai, ujarnya. Muhammadiyah, jangan mimpi Israel mau terima mereka kembali. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga memberikan peringatan tegas. Sebaiknya Prabowo jangan ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia karena jika hal itu terjadi, Prabowo jangan mimpi Israel akan mau menerima kembali warga Gaza yang sudah dievakuasi tersebut, ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Menurut Anwar Abbas, bantuan untuk korban luka dan trauma harus dilakukan di Gaza, bukan dengan memindahkan mereka ke Indonesia. Beliau berandil, jika Prabowo ingin membantu pengobatan dan perawatan rakyat Gaza, maka pengobatan dan perawatannya bersama 5 negara yang akan dikunjungi Prabowo harus dilakukan di Gaza. Anwar juga mengingatkan sejarah pendudukan Yerusalem sebagai cerminan dari apa yang bisa terjadi jika Gaza dikosongkan. Yerusalem dikuasai oleh rakyat Palestina, tapi sekarang telah diduduki oleh Israel. Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver Israel harus cerdas, ucapnya. MUI, jangan terjebak tipu muslihat Israel. Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mempertanyakan motivasi di balik rencana Prabowo. Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza? Kata Buya Anwar kepada MUI Digital, Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Ia juga menyoroti fakta bahwa 5 negara yang dikunjungi Prabowo memiliki relasi diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, jika Indonesia berkonsultasi dengan negara-negara tersebut, maka sudah dapat dipastikan apa yang akan terjadi untuk langkah kebijakan selanjutnya, katanya. Buya Anwar mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi alat permainan geopolitik. Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya 1001 cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka, tutupnya. Kini, dengan sorotan dunia internasional dan ketegangan politik di Timur Tengah, tekanan terhadap rencana evakuasi ini makin menguat. Tentunya, penting bagi pemerintah untuk mempertanyakan apakah keputusan mereka untuk evakuasi adalah keputusan yang tepat.